Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Darmawan Motor Perhubungan, channel membahas tentang seputaran mobil dan otomotif. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Nah, di kesempatan kali ini kita kedatangan satu unit mobil Ford Everest ya. Nah, ini untuk keluhannya katanya sering terjadi rembes oli di bagian mesin, di bagian sini ya teman-teman, bocor olinya. Nah, itu terlihat di situ selalu ada rembesan oli di bagian bawah intake manifold. Selalu terjadi rembesan oli ya di situ. Nah, jadi kemarin sudah dikerjakan di bengkel luar. Nah, bukan berarti bengkel kita yang terbaik ya, tapi kemarin sudah dikerjakan, kata pemiliknya seperti itu, sudah diganti untuk packing tutup klepnya nih, tapi di sini masih terjadi rembes. Nah, masih terjadi rembes seperti ini, tapi tidak mengalir ke bawah ya teman-teman, tidak terlalu banyak sekali ngalirnya yang ke bawah. Jadi bocor oli yang terlalu deras dari sini itu bukan berakibat dari tutup klep ini, tapi tutup klep ini terjadi rembes tapi tidak mengalir ke bawah. Jadi di sana terlalu basah sekali untuk olinya. Nah, itulah yang akan kita periksa untuk kebocoran olinya di bagian sini ya. Nah, itu lihat basah di ujung. Nah, di situ terdapat oli yang banyak sekali sampai mengalir ke bagian blok. Nah, jadi pemiliknya sudah memperbaikinya ke sana kemari untuk perbaikan bocor oli itu, tapi tidak kunjung selesai, tidak ketemu ya, tetap masih ada di bocor olinya. Nah, jadi kali ini kita mau mencari penyebabnya, dari mana bocor oli yang merembes di bagian blok silinder itu, yang dari atas ya, dari atas itu turun ke bawah. Nah, jadi jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video kita selanjutnya. Ini kita akan periksa satu persatu dari hal yang paling mudah dulu. Kita cek dulu, kita hidupkan untuk mesinnya ya. Karena untuk cara kerja mobil yang menggunakan turbo, yang sudah menggunakan turbo, sama seperti mobil-mobil diesel lainnya juga, tetap ada uap udara yang dari mesin itu pasti akan dikeluarkan kembali masuk ke intake. Nah, jadi kecurigaan kita hari ini kebocoran oli yang di samping sini, di bawah intake ini ya, di bawah intake. Karena ini posisinya tepat pas sekali di bawah intake manifold untuk kebocorannya. Jadi kita mengindikasi atau menganalisa itu olinya itu terdapat dari selang uap yang kembali ke turbo seperti ini. Nah, ini dari sini nah, jadi selang uap mesin yang dari mesin ini, dikeluarkan melalui selang ini masuk ke selang saringan udara. Nah, ini selang saringan udara. Nah, ini saringan udara ya teman-teman, ini saringan udara masuk kemari, lalu dihisap turbo. Nah, makanya di bagian turbo juga terdapat rembesan oli seperti ini. Nah, terdapat rembesan oli seperti itu. Dari situ rembes ya, nah, itu di bawah. Nah, jadi dari turbo itu dihisap, lalu masuk ke intercooler, ya melalui selang besar ini. Nah, ini yang arah ke intercooler. Nah, sampai sini dan kemari, terus masuk sampai di intercoolernya. Nah, intercoolernya itu di sini. Nah, di intercooler ini terdapat banyak sekali oli ya teman-teman. Nah, di sini terdapat oli juga nih. Nah, sini. Jadi intercoolernya udah pasti. Nah, ini sini sampai mau menetes nih teman-teman, sampai mau menetes. Nah, ini yang oli dari intercooler itu dimasukkan ke intake manifold. Nah, ini intake manifold, jadi dia menumpuk di situ dan merembes. Ada sebagian yang masuk ke mesin, ada sebagian yang merembes karena tidak bisa menampung untuk packing intake-nya.
Jadi permasalahannya itu di sini. Nah, jadi kenapa bisa sampai seperti itu? Ini kita starter dulu mesinnya agar tahu penyebabnya. Oke, kita hidupkan mesinnya. Nah, ini untuk mesinnya sudah hidup. Ini kita mau coba. Nah, jadi penyebabnya sudah ketemu ya teman-teman. Jadi makanya uap oli itu masuk kemari dan merembes di situ. Jadi permasalahannya di situ. Jadi bukan di bagian karet-karet atau packing-packing, tapi ini karena di sini terdapat ada rembesan dari yang dikerjai kemarin ya. Ini ada rembesan juga, jadi harus kita perbaiki dulu. Tapi tidak dari situ ya permasalahannya. Tidak dari, karena di sini tidak ada tetesan oli. Di sini tidak ada tetesan oli. Tidak ada oli yang mengalir ke bawah. Nah, jadi itu permasalahannya di bagian intake ini. Ini kita mau buang aja nanti nih untuk hawanya, kita langsungkan ke bawah ya. Kita gunakan selang ke bawah agar kita buang langsung aja ke udara. Jadi pada kita masukkan ke mesin lagi bisa menyebabkan mengganggu proses pembakaran untuk mobil ini. Oke, jadi kita akan belikan nanti selangnya, kita akan sambung ke belakang dan kita akan cuci bersih untuk mobil ini. Untuk ruang-ruangannya nanti kita cuci semua. Itu baru kita tes lagi. Oke, kita lanjut dulu. Nah, ini tuh teman-teman, untuk Ford Everest-nya mau mulai kita bongkar ya. Kita bersihkan dulu semua. Nanti setelah kita bersihkan, untuk selang hawa yang dari sini nanti tidak kita masukkan lagi ke mesin, kita buang aja keluar. Karena itu malah membuat mesin ini semakin berkerak dan untuk pembakarannya juga tidak bagus, karena ini mesinnya sudah mulai robos atau yang bocor kompres ya. Bocor kompres yang bermasalah itu kalau seperti itu biasanya ring seher. Nah, ini untuk pembuktiannya, ini yang dari intercooler teman-teman, yang dari intercooler yang masuk dari hawa tutup klep ini masuk ke saluran udara dan diisap turbo, lalu turbo mengembalikan masuk ke intercooler dan didinginkan di sini di itu intercooler nih, didinginkan di sini, lalu masuk lagi melalui selang yang ini, lalu masuk ke intake. Nah, disinilah oli itu mulai berkumpul dan membuat nampak rembesan oli di bawah sana. Nah, di situ. Nah, seperti itu ya rembesannya. Nah, rembesan oli seperti itu di bawah sana. Jadi itu yang membuat pemiliknya itu risih dan selalu bocor, dan kemarin sudah diperbaiki di bagian tutup klepnya. Ternyata bukan tutup klep permasalahannya, ternyata di bagian ini teman-teman.